Moda tu exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Moda tu exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, beberapa prinsip dan sikap dasar bagi dari ekumene yang khas Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSC, Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve, saudara dan saudariku seiman. Dominus Nobiscum. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bersama bahwa pengertian ekumenisme yang sejati dan orisinal ialah ajakan dan seruan kepada seluruh pengikut Kristus untuk sebisa mungkin dapat mengenal sekaligus menghayati secara lebih dalam tentang misteri dari Gereja Kristus yang satu dan tunggal, yang sepenuhnya ada di dalam Gereja Katolik. Dengan kepenuhannya tersebut, orang Kristen dipanggil untuk belajar dan rendah hati bersedia sadar, tahu, dan mau mengakui kebenaran tersebut. Sebelumnya, kita pula telah melihat bahwa gereja sungguh-sungguh memandang gerakan ekumene secara sangat positif. Konsili Vatikan II telah menegaskan bahwa gereja menjadikan persatuan itu sebagai salah satu dari tujuan konsili sendiri. Gereja yakin bahwa gerakan ekumene
adalah gerakan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Dalam hal ini, ekumene adalah soal bagaimana mendukung gerakan ke arah persatuan tubuh Kristus. Tetapi, kesatuan tidak lagi, dalam tanda petik, dimengerti sebagai kembalinya gereja-gereja yang terpisah ke dalam Gereja Katolik Roma. Dalam Unitatis Redintegratio nomor 1, kembali diungkapkan bahwa baik gereja Katolik maupun gereja-gereja lain harus sama-sama mengusahakan kesatuan itu. Inilah yang dimaksud dengan perubahan radikal soal cara pandang gereja tentang kesatuan gereja Kristus yang hakiki dibanding masa sebelumnya. Dalam dekret yang sama juga dikatakan, gereja berpendapat bahwa perpecahan adalah sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Kristus dan merupakan suatu batu sandungan yang menghalangi pewartaan Injil. Inilah salah satu alasan dasar mengapa ekumene penting. Gerakan ekumene adalah gerakan mewujudkan doa Yesus sendiri, yakni ut omnes unum sint, agar dunia percaya akan kesaksian gereja. Namun sampai pada detik ini, masih banyak di antara kita sesama anggota gereja Katolik yang salah paham, atau bahkan tidak tahu mengenai sikap dan tingkah laku yang seharusnya saat menjalankan kegiatan atau tindakan ekumenisme, sebagaimana yang dianjurkan dalam Konsili Vatikan II. Maka, menjadi pertanyaan penting untuk kita sekalian, umat awam Katolik, adakah solusi bagi kita untuk hal ini? Bertolak dari pertanyaan tersebut, kita akan melihat bersama apa saja prinsip dan sikap dasar yang perlu dimiliki oleh kita umat Katolik dalam berekumene. Beberapa prinsip dan sikap dasar yang semestinya bagi umat awam Katolik dalam berekumene ditetapkan dengan sangat jelas dan informatif oleh Magisterium di dalam Unitatis Redintegratio sendiri, dan juga dalam Direktorium tentang Ekumene yang merupakan penerapan dari Unitatis Redintegratio. Sikap dasar dan praktek hidup ekumenes yang berciri khas Katolik antara lain sebagai berikut. Ialah sikap yang dapat mendukung kesatuan Kristiani secara lebih kokoh dan penuh persaudaraan yang meliputi, pertama, menghindari perkataan, penilaian, dan tindakan yang menggambarkan komunitas Kristen lain secara tidak fair. Kedua, memulai dan memelihara dialog dengan gereja dan komunitas-komunitas gerejani lainnya. Ketiga, bekerja sama dengan gereja-gereja dan komunitas gerejani lain dalam mengusahakan kesejahteraan umum di bawah terang Injil, khususnya sebagaimana yang dianjurkan dalam Unitatis Redintegratio nomor 12. Keempat, doa bersama. Dan kelima, sesuai anjuran dari Unitatis Redintegratio nomor 4, yakni gerakan bersama demi pembaharuan dan reformasi dari gereja-gereja dan komunitas-komunitas gerejani yang terpisah, sehingga seluruh tubuh Kristus dapat dibaharui dan direformasi seturut kehendak Allah. Dari prinsip dan petunjuk praktis yang kita bisa menangkap beberapa sikap dan tindakan praktis yang perlu dalam keterlibatan gereja Katolik dalam ekumene. Maka, dari poin-poin penegasan tadi, dipahamilah suatu sikap dasar bagi ekumenisme yang berciri Katolik, yaitu persatuan gereja harus menjadi keprihatinan semua orang, baik para gembala maupun umat beriman, masing-masing sesuai dengan kemampuan, entah dalam kehidupan maupun dalam karya teologis, sebagaimana tercatat dalam Unitatis Redintegratio nomor 5. Selain itu juga,
dalam Unitatis Redintegratio nomor 6, disebutkan juga bahwa demi adanya sebuah dialog perlu penelitian bersama, tetapi harus dilakukan dengan kesetiaan pada ajaran, dalam kerendahan hati dan cinta akan kebenaran. Kemudian, iman Katolik harus diungkapkan dan diajarkan sedemikian sehingga tidak menghalangi dialog dengan saudara-saudari Kristen. Paling tidak akan menimbulkan polemik. Ajaran harus disampaikan secara tegas dan jelas, sebab kesatuan yang palsu akan mengaburkan ekumene. Itulah yang disebut Irenisme, sebagaimana tercatat dalam Unitatis Redintegratio nomor 11. Sehingga dalam ekumenisme yang Katolik, perlulah mengembangkan ajaran Katolik secara lebih mendalam dan lebih benar dalam suatu cara dan bahasa yang dapat dimengerti oleh saudara-saudari Kristen, sehingga ekumene yang Katolik menuntut cara baru dalam merumuskan dan membahasakan ajaran. Dari situ, penting diakui oleh umat Katolik bahwa sebelum berekumene, terdapat yang namanya hierarki kebenaran. Tidak semua kebenaran sama tingkatannya, tergantung sejauh mana hubungannya dengan dasar dari iman Kristen, tercatat dalam Unitatis Redintegratio nomor 11. Hal ini sangat begitu penting disadari, sehingga kalau ada perbedaan dalam ajaran tertentu, tidak usah disimpulkan bahwa kita tidak bisa bertemu. Dalam perbedaan, cukup kita pahami bahwa kebenaran kekatolikan adalah kebenaran yang puncak dan final, sementara kebenaran lain dalam proses. Sementara kita mengusahakan persatuan, kita juga harus menghargai kebebasan yang cukup bagi aneka bentuk hidup dan disiplin rohani, bagi aneka ritus liturgis, dan bahkan juga bagi usaha-usaha teologis dalam menyingkap kebenaran wahyu, sebagaimana yang digambarkan oleh Unitatis Redintegratio nomor 16 dan 17. Orang-orang Katolik harus belajar dan siap diberi masukan oleh iman dan peri hidup orang-orang Kristen non-Katolik, sebagaimana dianjurkan dalam Unitatis Redintegratio nomor 4. Dalam menindaklanjuti perkembangan ekumene, akhirnya para magisterium kita berpikir untuk menetapkan sebuah rambu-rambu atau pedoman bagaimana seharusnya ekumene yang berciri Katolik. Maka, disusunlah sebuah direktorium untuk ekumene yang terbit pada tahun 1976, lalu dipromulgasikan lagi pada tahun 1979, yang akhirnya memperoleh revisi pada tanggal 25 Maret 1993. Dengan ditetapkan direktorium untuk kegiatan berekumene tersebut, maka terdapat pula beberapa pokok penting yang perlu umat awam Katolik ketahui dan pahami, bahkan lakukan ketika hendak mengadakan kegiatan ekumene. Ialah antara lain seperti berikut. Pertama, secara konseptual, ekumene harus dimengerti sebagai sebuah gerakan yang menjadi penting dalam gereja. Ekumene dalam gereja Katolik sendiri terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan umat, tingkatan para ahli, dan tingkatan para pemimpin gereja. Bisa dilihat dalam direktorium nomor 28F. Kedua, secara praktisnya, ekumene menjadi wajib. Misalnya, dalam setiap keuskupan harus ada orang yang ditunjuk untuk memajukan ekumene. Ada komisi untuk ekumene dan sekretariat, sebagaimana tertera dalam direktorium nomor 41 dan 42. Ekumene dalam setiap keuskupan harus meliputi tugas-tugas antara lain
katekese ekumenes, nasihat untuk kegiatan ekumenis, dan juga mempersiapkan tema khusus untuk dialog. Menjadi catatan penting di sini bahwa semuanya itu harus berdasarkan wewenang uskup setempat. Ketiga, perlunya pendidikan ekumenis. Syaratnya antara lain pengetahuan akan kitab suci, melihat perbedaan ajaran secara objektif, pendalaman hubungan dengan persekutuan Kristen lain. Secara khusus, perlu disoroti pula hal-hal yang terkait dengan khotbah, katekese, liturgi, kerjasama hidup bakti, dan inisiatif lain seperti keluarga, paroki, sekolah, dan kelompok-kelompok aktif dari gereja lain. Maka ekumenisme yang berciri Katolik sangat memerlukan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran kekatolikan secara penuh, juga sekaligus kesediaan untuk membahasakan itu di tengah para pengikut Kristus yang terpisah. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.